jadikan, rendahkan dirimu kepada orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang mukmin. Jadi tidak peduli siapa kita, backgroundnya bagaimana, entah itu pejabat atau siapapun. Begitu ketemu wong muslim, ketemu wong mukmin, jangan pernah merasa lebih baik. Karena saat itu ketika bertemu dengan seorang mukmin, di sisi Allah kekayaan itu tidak ngefek. Jadi rugi kalau merasa lebih baik. Kalau kita ketemu dengan seorang mukmin, Allah tidak melihat siapa yang lebih kaya di sini, tapi siapa yang lebih bertakwa kepada Gusti Allah. Jadi kaya tapi tidak bertakwa bagi Allah, Allah tidak tertarik. Tidak ada hajat dari Allah untuk orang tersebut. Dia tidak tertarik dengan agama, Allah tidak tertarik sama dia. Sehingga tidak bisa dalam agama Islam seseorang itu nyombongi yang lain. Tidak bisa dalam agama Islam seseorang merasa bisa lebih baik dari yang lain dari sisi kekayaannya. Seseorang yang kaya raya tapi dia tidak sholat, di dalam agama Islam dia tidak diberi kelebihan. Tidak ada lebihnya dia bagi Allah, tidak ada lebihnya. Kaya model bagaimanapun kalau dia muslim. Dan tidak ada kekalahan atau kekurangan bagi seorang muslim ketika dia bertemu dengan seorang yang non-muslim. Begitu dia ketemu dengan non-muslim, dia langsung menang sudah. Karena saya punya la ilaha illallah, karena saya punya iman, saya sudah lebih baik dari dia. Bukan sombong, tapi tahu saya lebih baik. Jadi tidak usah merasa lebih rendah dari orang non-muslim. Buat kayak karena dia lebih kaya, karena orang non-muslim ini gayanya lebih pakai sepatu cetok. Saya ini apa? Sepatu flat, tidak ada haknya, tak punya hak. Saya ini orang wong cilik, penyakit. Jangan mau dibilang wong cilik. Kita orang besar, kita bukan orang cilik. Orang cilik siapa? Pejabat. Pejabat yang bayar jenengan kok. Pajak mobil jenengan itu, pajak bumi bangunan jenengan itu bukan bayar pejabat. Berarti pejabat itu anak buah jenengan. Pejabat itu orang cilik, jenengan itu orang gede. Understand? Jangan pernah merasa kalau kita ini kan wong cilik. Kenapa harus merasa cilik? Cilik kenapa? Kalau cilik di depan para waliullah, benar cilik. Saya ini merasa kecil kalau sudah misalnya ketemu sama Habib Taufik Asegaf, saya ini merasa seperti kecil. Bagus. Itu merasa kecil di tempat yang pas. Ya. Saya ini kalau ketemu sama misalnya Yai dari Sidogiri misalnya, Yai Nawawi Sidogiri, saya kalau ketemu Yai Nawawi, saya itu merasa seperti kecil. Kita ini orang cilik di depan Kiai Nawawi. Pas, benar kan? Saya ini merasa kecil di depan orang tua saya, benar. Tapi saya cilik di depan pejabat, cilik dari mananya? Yang membuat kita merasa kecil di depan pejabat itu kecil dari apanya? Apakah jadi pejabat itu dijamin surga sama Allah? Tidak. Oh, kalau kamu sudah jadi bupati, kamu masuk surganya itu ya hisabnya sebentar. Kalau kamu gubernur, tidak pakai hisab, tapi disirot lebih pelan. Tapi kalau kamu sudah jadi presiden, masuk surga tidak pakai hisab. Ya ayo rebutan jadi presiden. Ayo. Kalau kamu masih lurah, kamu masuk surgamu ya perlu syafaat. Tapi kalau kamu sudah presiden, kamu bisa memberi syafaat kepada yang lain. Boleh Anda merasa cilik di depan pejabat. Tidak usah merasa cilik di depan pejabat. Sama sekali. Ya, jangan bilang wong gede, awake wong cilik. Kenapa harus merasa cilik? Jelas. Jangan mau jangan dibilang wong cilik. Assalamualaikum. Ya, jangan pernah merasa cilik. Tapi meremehkan jangan. Pejabat kan muslim, berarti saudara saya. Saya melihat pejabat ambil tukang parkir sama. Loh ini mobilnya kinclong. Di akhirat bisa dibawa enggak mobilnya ini? Enggak bisa. Nang surga kok Alphard. Ya apa caranya? Ya.
Tidak bisa. Jangan pernah merasa cilik di depan pejabat. Lapo. Meremehkan jangan, menghina jangan, tidak boleh. Menghina pejabat itu adalah pejabat calon penghuni neraka. Kalau tidak boleh. Menghina tidak boleh. Merasa kecil jangan. Jelas saja nih. Jenengan ini jelas atau jelas ya. Nek sing sebelah luar iki rada gak jelas misalnya. Jelas? Tidak boleh orang merasa cilik di depan pejabat. Tidak boleh. Oke. Harus seseorang itu tidak meremehkan, tapi tidak merasa kecil. Orang boleh merasa kecil itu kepada orang yang lebih besar kedekatannya kepada Gusti Allah. Itu Anda merasa kecil kepada mereka, Anda tidak akan salah. Ya. Pernah kita bahas dulu satu preman pasar. Satu preman pasar, sudah tidak sholat, tidak puasa, pokoknya akhir sudah. BS, cara manusia itu BS ini. Tapi dia waktu kelihatan Nabi Isa lewat, dia merasa ya Allah, Nabi Isa dia lebih baik, dia utusan Allah, bisa menghidupkan orang mati, mukjizatnya banyak. Saya ini siapa? Oh ya Allah. Kalau saya salaman tidak berani, saya bukan karena COVID, tapi saya tidak berani kalau mendekati karena saya tidak pantas. Maka ketika Nabi Isa lewat, dia ikut di belakangnya. Cuman kepingin dapat bayang-bayangnya Nabi Isa. Dapat bayang-bayangnya Nabi Isa, saya sudah senang. Sebelahnya Nabi Isa ada satu murid dilihat lagi. Dalam hatinya si muridnya Nabi Isa ini tadi mengatakan, ini orang kok tidak tahu dulu. Preman model begini kok deket-deket sama kita. Apa dia tidak malu sama kita? Kita ini orang-orang dipilih Allah kok ini anak model kayak gini, diremehkan sama dia. Maka Allah ngasih tahu langsung ke Nabi Isa, katakan saat ini ke santrimu yang sebelah kanan, karena dia sombong merasa lebih baik dari orang yang bejat, saya habiskan pahalanya 0 dia, suruh mulai dari 0 lagi. Dan katakan kepada preman yang di belakang, karena dia merasa kecil di hadapan utusan Allah, saya hapus semua dosanya, dia juga sudah mulai 0. Seperti itu. Jadi jangan pernah merasa kecil di depan orang yang urusannya duniawi. Tapi kalau urusan akhirat, baik.